untuk sampai di titik ini, artinya dosen itu karir struktural yang tertinggi adalah rektor. Kalau di atas itu kan tidak ada lagi. 20-an tahun ke belakang itu siapalah Uli Riukau. Beta pulang dari Jawa, maksudnya pergi kuliah untuk dapat sarjana, ternyata gagal. Pulang bawa istri, bawa anak. Jadi kakak ini orang DO. Orang gagal. Oke, selamat pagi. Ketong lagi ini di kampus, jadi kita agak sedikit resmi kok. Kami lagi di Universitas UPG, biasa sebut UPG 45. Universitas Persatuan Guru 45. Dengan Bapak Rektor, Bapak Uli Riukau. Ini agak sapaan bapaknya agak sedikit kaku karena kebiasaan kita memanggil kakak. Kakak Rektor, izin dapat kakak biar enak. Kakak Rektor, ini kan kakak Rektor kategori masih muda untuk jadi rektor. Gimana ceritanya bisa sampai jadi rektor? Baik. Ini pertanyaan yang sebenarnya apa ya? Kalau bagi saya atau bagi beta sendiri, ini di luar ekspektasi gitu. Ampun. Artinya bagaimana bisa jadi rektor? Bayangkanlah misalnya ini satu dari ada 200 dosen yang ada di tempat ini yang kemudian harus menjadi satu. Ya kan? Nah, itu yang seksinya di situ. Itu. Jadi memang perjalanannya cukup panjang gitu. Ya, kurang lebih kenapa disebut ekspektasi tidak menjadi ekspektasi beta di awal, karena untuk sampai di titik ini artinya dosen itu karir struktural yang tertinggi adalah rektor. Kalau di atas itu kan tidak ada lagi. Gitu. Nah, kita lihat flashback ke belakang, kira-kira taruhlah 20-an tahun ke belakang itu siapalah Uli Riukau. Beta pulang dari Jawa, maksudnya pergi kuliah untuk dapat sarjana, ternyata gagal. Pulang bawa istri, bawa anak. Jadi kakak ini orang DO. Orang gagal. Maksudnya kasarnya kata DO. Ini mantan DO yang kemudian jadi rektor. Ini tambah unik. Jadi itulah yang membuat beta, pikiran beta adalah rektor itu adalah ya istilah kata bonus dari Tuhan ya. Karena beta ini mantan aktivis. Ya sebenarnya bukan mantan, hari ini juga sebenarnya masih. Karena belum pernah dikasih keluar SK untuk diberhentikan dari sebuah organisasi kemahasiswaan yang hari ini masih beta jalani. Nah, bagi beta sebagai seorang aktivis adalah menuju ke tempat ini nih tidak mudah. Gitu. Tapi ada satu visi saya jelas bahwa karena beta ini adalah mantan atau penyintas tadi orang yang gagal, maka beta punya kerinduan untuk orang-orang yang seperti itu. Beta harus yakinkan mereka bahwa kegagalan itu adalah sebenarnya sebuah tangga untuk kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat 20-an tahun lalu beta belum sarjana. Tapi hari ini beta sekolah yang paling tinggi juga S3, beta sudah lalui. Mudah-mudahan tahun depan di bulan Juni atau Juli beta bisa maju untuk ujian promosi doktornya. Artinya perjalanan panjang ini atau singkat ini sebenarnya ya beta tidak mikir yang muluk-muluk gitu. Tapi paling kurang niat beta adalah beta harus bisa menjadi orang yang bisa membagikan pengalaman ini, lalu kemudian ada banyak orang yang bisa. Terbukti adik-adik yang di sini ini rata-rata yaitu tadi beta rangkul yang gagal. Yang pernah dalam tanda petik DO juga. Yang ya tidak harus DO, mungkin ada perusahaan lain kemudian akhirnya mereka tidak menyelesaikan menuntaskan. Kakak Rektor izin. Apa yang kakak Rektor rasa saat gagal kuliah dulu? Kemudian menempatkan niat seperti apa baru memulai lagi itu seperti apa? Pertama pasti malu ya. Malu karena begini. Beta ini waktu sekolah
baik mulai dari SD, SMP, SMA, beta termasuk punya sertifikat bahwa beta ini siswa teladan tingkat nasional. Bayangkan siswa teladan tingkat nasional dan bisa bertemu duduk makan dengan presiden waktu itu masih zaman Pak Harto ya, Presiden Soeharto, makan menteri, lalu kemudian tidak berhasil di tingkat pendidikan tinggi. Pertama ya tentu malu karena dulu di antara teman-teman mulai dari sekolah kemudian aktivis ya, tapi tidak berhasil gitu. Lalu kedua, ya ada rasa minder gitu. Beta berjualan di pinggir jalan, lihat kawan-kawan pagi. Karena dulu kan di Jalan Eltari itu dari jam 3 sampai jam 10, 11 itu beta jualan di pinggir jalan. Pagi. Dan 3 itu jualan bubur ayam, lanjut nanti selesai kalau sudah habis, lanjut jual soto ayam. Jual setiap hari. Nah, sambil kumpul-kumpul uang, lalu ya ada niat, tapi waktu itu sebenarnya sudah patah semangat. Mau lanjut atau tidak, sudah Tuhan sepuh hidup mungkin begini, ya sudahlah. Itu. Jadi waktu itu 3 hal itu. Yang pertama, malu, minder, dan rasa patah semangat. Tapi satu waktu ya kakak yang nomor 2 ini kan dia dosen kan di Undana. Jadi dialah yang membakar motivasi beta untuk lu harus bisa, ya bukan membuktikan diri, tapi paling kurang beta juga sama. Ketemu pernah jadi gagal, pergi maksud mau kuliah di Jawa tapi tidak jadi, akhirnya pulang dan selesaikan. Nah, akhirnya jadi manusia juga. Nah, beta pikir-pikir, artinya kalau mereka bisa, kenapa saya juga tidak bisa? Tidak usah mikir mau jadi apa, tapi paling kurang beta setahap demi setahap. Selesai S1, selesai S2, dan sekarang sedang menyelesaikan studi S3. Dan hari ini Tuhan izinkan, karena pertarungan di rektor ini juga tidak mudah gitu kan. Iya. Ini bukan ditunjuk, ini dipilih, Pak. Dipilih. Nah, dipilih ini artinya kan sudah jelas itu. Meskipun ada pentahapan yang pada akhirnya nanti diputuskan di tingkat pengurus besar. Tapi paling kurang kita buktikan bahwa dengan perjuangan yang tidak mudah, ya semua jalan. Tapi itu lagi. 3 perasaan yang membuat waktu itu beta gagal itu adalah malu, minder, dan rasa ya putus asa. Ini kakak rektor izin. Oke, malu, minder, putus asa. Malu memang mungkin malu selain DO, tapi mau tanya, kakak ini kan minta maaf ya, beta sedikit banyak tahu soal latar belakang keluarga yang cukup juga terpandang di Kota Kupang. Waktu gagal dan harus berjualan itu, respon orang tua ke mana? Minta maaf, tanpa harus mengorek, tapi... Tapi disitulah ya beta sangat bangga dengan beta pun bapak dan mama. Bapak artinya semua tahu dia aktivis tulen itu. Dia berangkat dari keluarga yang bukan keluarga hebat. Justru keluarga susah, dapat kesempatan sekolah di luar dan pulang. Dia ikut mendirikan GMKI, GAMKI, Pemuda Gereja. Kampus beberapa juga. Beberapa kampus Undana, Unkris itu ya. Jadi bagi beta disitulah. Dia betul-betul membiarkan beta harus merasakan itu semua. Lalu kemudian ya taruhlah semacam invisible hand-nya. Di belakang layar itu dia mendorong kakak nomor 2 untuk mendorong beta harus sekolah. Tapi dia membiarkan beta untuk harus merasakan dulu kegagalan dan penderitaan itu. Dan kemudian satu hal dia penasihat, kalau lu mau mendengar suara Tuhan, lu betul-betul ada di titik yang paling bawah dan hanya lu perlu angkat lu pun tangan, Tuhan angkat beta. Tapi yang penting lu percaya bahwa ketika lu jatuh itu Tuhan tidak membiarkan lu jatuh. Sebenarnya dia lagi menopang. Dan situasi itu beta orang tua membiarkan itu. Dan ketika dia tidak ada, baru semua menceritakan bahwa bapak dan mama, terutama bapak, membiarkan situasi itu membentuk beta menjadi orang kuat. Sehingga masalah yang beta hadapi setelah beta sendiri itu, kampus ini bermasalah, keluarga punya masalah, ya di gereja, beta sangat kuat untuk menghadapi hal-hal itu. Banyak orang yang mungkin ketika menghadapi masalah yang beta hadapi, itu pasti suruh bangun lari, KO. Tapi ternyata itu dia. Tuhan mengizinkan beta melewati itu semua dan membentuk beta menjadi karakter yang kuat dan solid untuk hadapi masalah apapun. Itu tadi dari keluarga. Beta izin tanya dari kawan-kawan sekolah. Dari anak yang prestasi, kakak rektor,
Ya. Jadi anak yang minta maaf tapi jual bubur dan soto di pinggir jalan. Dong punya respon dan kakak punya lihat dong tuh seperti apa waktu itu. Baik. Jadi beta sejujurnya juga apa ya, tidak ingin mencampuri urusan apa. Mungkin ada pikiran atau mungkin ada tanggapan mereka, tapi waktu itu beta cenderung karena tadi rasa malu, minder, dan putus asa itu membuat beta agak sedikit tidak terlalu mau apa ya, Baperan mau mungkin. baperan begitulah. Apa mungkin ini tidak, tapi mungkin dari sisi saya sendiri, lalu kemudian saya belajar untuk lebih kuat untuk menghadapi masalah apapun, dan terbukti ternyata Tuhan izinkan berbagai macam masalah yang beta temui. Bahkan ketika mau jadi rektor pun juga ini kan banyak masalah kan Iya. gitu. Tapi Tuhan atur supaya ini barang bisa jalan baik, dan karena itu bagi beta ya kawan-kawan. Tapi bagi beta begini, bagi beta pada akhirnya sandaran dan rumah beta itu adalah keluarga. Dalam situasi yang rumit, dan ini keluarga lah yang menjadi penopang beta. Meskipun apa ya, mungkin ada suara miring atau apa gitu, tapi bagi beta sandaran dan topangan itu adalah keluarga. Dan mereka tidak membuang beta itu. Jadi kakak waktu pulang dari Jawa dalam tanda petik gagal Ya. itu butuh berapa tahun baru memulai lagi kuliah S1? Beta pulang tahun 99 kalau tidak salah, atau 2000. Lalu kemudian beta hampir 2 tahun ya tidak ada bikin, ya tidak kuliah lagi, betanya fokus urus keluarga, Karena tanggung urus jawab itu ya sudah karena ada. tanggung jawab itu, cari hidup. Lalu tahun 2003 kalau tidak salah, 2003 beta lanjut dengan berbekal nilai-nilai yang lama yang beta miliki, beta daftar di Universitas PGRI dan beta kuliah, dan akhirnya beta selesai kuliah di PGRI itu tuh tahun 2005, 2006. Jadi setelah itu 2008 ketika bapak meninggal, justru beta nekat dia harus ambil S2. Jadi beta kuliah S2 dan selesai Di 2010. posisi kedukaan itu yang Di kedukaan itu, motivasinya naik ya, untuk pembuktian diri. ya. Lalu kemudian S3 itu beta kuliah di 2024. 2024. Ternyata di balik wajah yang ganteng Kaleb menyimpan kisah lalu yang beta luar biasa. Kakak petarung beta minta maaf, tapi kan kakak pu face, kakak rektor face ini kan face minta maaf anak manja. Jadi minta maaf nih. Jadi kalau kemudian ada kakak pu cerita bahwa kakak pernah pada fase betul-betul terpuruk dan uh, bapak bilang ya kotong sampai harus dibawa dulu betul-betul menyerah, pasrahkan ke Tuhan dulu baru tak angkat, ya luar biasa. Nah, kalau kota bicara internal UPG sendiri, kakak memulai karir jabatan itu mulai dari tahap apa? Beta ketika selesai S1, kemudian 2007 beta melamar di sini dan diterima sebagai calon pegawai. 1 tahun baru diangkat jadi pegawai 2008. Dan berkarir terus. Kemudian beta ditempatkan di tempat yang jauh lah dari rektorat, di laboratorium. Waktu itu rektorat sudah pindah ke wali kota di gedung guru itu. Beta masih laboratorium di Naikoten 1, masih sewa tempat ruangan di SMA PGRI, SMA Kristen waktu itu. Nah, beta dapat jabatan itu setelah zamannya Pak Sam ini. Jadi beliau yang panggil, lu udah usah takut. Beta juga dulu orang gagal, tapi justru beta percaya. Nah, artinya dalam situasi ini ada motivasi bagi beta. Wih, kuliah Pak Sam. Saya dulu tidak tahu Pak Sam. Pak Sam kan juga orang omong sebut itu satu konino bahkan satu kota kupang tahu dia. Gotong baru-baru abis beliau terjadi. Tapi disitulah bagi beta kalau beliau bisa, kan motivasi. Beliau pernah cerita, Uli, saya ini dulu pernah jadi tukang pikul beras, saya perbaiki mobil. Ada seorang profesor yang omong, Sam, lu tidak akan mungkin lu jadi orang yang pakai toga dan ini melantai. Ternyata beliau bisa. Ternyata hari itu apa yang diceritakan itu kemudian menular ke saya. Dia sebagai alumni kampus ini, saya juga alumni kampus ini, dan dia pernah rektor, saya juga pernah Sekarang rektor. jadi rektor. Nah, jadi artinya ya terima kasih. Jadi selain tadi saya bilang keluarga, sebenarnya di balik
plus minusnya Pak Sam itu juga banyak memberikan banyak hal bagi beta. Itu dia pejuang yang tangguh. Waktu kita hadapi masalah, sama-sama kita berjuang untuk ini lembaga. Tidak ada pikiran lain. Kita mau ini lembaga jadi baik. Nah karena itu ketika barang ini datang kepada saya, tanggung jawab yang datang, ya saya akan mati-matian untuk supaya yang dulu minus yang kita alami waktu jadi mahasiswa tidak lagi dialami mahasiswa saat ini di kampus ini. Itu. Kakak punya gambaran ke depan. Ini minta maaf, jabatan rektor di UPG berapa lama? Ya ini kan kalau Satu periodenya ya berapa? satu periode itu kan ikut aturannya kan 4 tahun. 4 tahun. Nah, lalu ada perubahan nomenklatur, dia bisa jadi 5 tahun. Nah, kita ikut saja lah. Kalau saya ini tidak urus yang barang itu. Dari kita periode fokus. pertama nih kakak target apa untuk kampus ini? Mungkin sesuatu yang karena beta ini kan orang perencanaan. Iya. Dokumen perencanaan mulai dari rencana induk pengembangan 25 tahun dari 2021 sampai dengan 2045 itu di Renstra kedua ini kita harus paling kurang kita bisa ada di level tingkat regional, artinya kita bisa sejajar di daratan LLIT 15 ini, dan yang ada di LLIT 8 Bali Nusra ini kita harus ada di selevel sana. Nah ini yang menjadi tujuan. Caranya gimana? Pertama kita tingkatkan dulu secara internal, penguatan internal itu adalah penguatan SDM. Dosen beta arahkan dorong untuk kompetensi-kompetensi harus terpenuhi. Misalnya contoh, dosen-dosen itu kita mulai bergerak supaya dia punya jabatannya naik itu. Pertama S3 itu harus kita dorong terus. Kita buka ruang untuk mereka bisa sekolah studi lanjut, dan kebijakan itu sudah disetujui oleh Pak Sam sebagai Ketua BPH. Kemudian dosen-dosen juga memenuhi kompetensi untuk mereka bersertifikasi. Artinya dosen profesional itu harus. Jadi dosen yang bersertifikasi dulu kita hanya punya berapa orang. Sekarang sudah tambah. Kuota yang lalu itu hanya sekian, kita dorong sekarang ini. Dalam 4 bulan kemarin, kita tambah 9 orang. Dan itu kan tidak datang begitu saja. Tentu kita lakukan semacam lobby. Baik di LDT maupun di kementerian. Akhirnya 9 orang lolos. Dan kita berharap next berikut ini setelah mereka lulus pekerti, ya, ada semacam mereka punya kursus bagi dosen yang mau sertifikasi itu kan harus lulus pekerti dulu. Dia punya kursus dasarnya. Nah itu sudah kita dorong dan kita biayai semuanya. Dan itu kita lakukan sehingga sekarang yang dosen yang sudah lulus kompetensi pekerti itu sudah ya lumayan lah. Ada belasan. Dan artinya tahun depan 2026 sudah ada belasan orang lagi yang akan ikut sertifikasi dosen profesional atau Serdos itu. Jadi kita dorong agar kampus ini punya lompatan. Pak Rektor yang lalu sudah membuat ini kampus ya ada fondasinya lah. Paling kurang akreditasi semua sudah terpenuhi. Sekarang ini kita mau agar kita ada lompatan, terutama dari sisi SDM. SDM yang kalau naik otomatis kan publikasi, hilirisasi, riset, riset dan pengabdian itu hilirisasinya adalah publikasi, dan itu yang sudah saya persiapkan juga kerjasama dengan BRIN, kerjasama dengan beberapa pihak agar dosen-dosen itu bisa melakukan publikasi apa yang dia teliti, apa yang dilakukan pengabdian masyarakat. Nah, kalau ini jalan, artinya kampus ini mulai melompat itu kan. Kalau sekarang seberapa fakultas? Ya, untuk sekarang ini kita ada 5 fakultas. Kebetulan kami tadi baru datang Pak Dr. Charles, kami sudah komunikasi dengan BPH, kami juga sudah komunikasi dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk 2026, kami akan mengajukan untuk pembukaan satu fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di situ ada 3 prodi ya, PJKR, Ilmu Kepelatihan, dan Sport Science. Jadi kita berharap ini pertama nih di NTT. Fakultas baru. Nah, apa dia punya tolok ukurnya? Tolok ukurnya ini kan NTT akan jadi tuan rumah PON. Dengan adanya kita dorong untuk tahun depan ada pembukaan Fakultas Ilmu Keolahragaan, ya, atau nanti misalnya Ilmu Pendidikan Keolahragaan atau apalah nanti nomenklaturnya, kita punya. Dan itu mendukung tadi NTT sebagai tuan rumah bersama PON 2028 itu. Ya. Artinya kita masih ada punya waktu ya, 26, 27, 28. Ketika orang banyak ke sini, anak-anak ini sudah didorong, bisa didorong untuk minimal ada jadi LO lah dalam event nasional itu kan.
Nah ini, dan itu Jadi kebanggaan kita. kalau yang sekarang hukum, Ekonomi, FKIP, FKIP, Fakultas Ekonomi dan MIPA. pertanian, Pertanian. pertanian. Ya. Luar biasa. Jadi kita Tambah punya satu lagi 6 berarti. ya goalsnya itu kalau di 6 Tidak tertarik ke kesehatan, kan banyak sekali tuh kesehatan kayak menjamur. bisa karena gini di prodi kemarin itu sudah ada pembicaraan ya, kami sudah pembicaraan dengan kebetulan dengan Undana juga dari Kementerian Kesehatan ada tawaran untuk PJKR itu kan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Ya. Artinya dari sana itu kita bisa dorong pembukaan prodi yang bisa mengurus tentang kesehatan ini. Jadi ini yang akan coba nanti kita coba lihat dulu bagaimana kami akan duduk bersama dengan para pihak ini untuk agar kita dorong ada prodi yang bicara menyangkut kesehatan masyarakat. Gitu. Kalau memang dia bisa berkembang jadi fakultas kesehatan, monggo silakan. Karena memang dari kementerian sendiri sudah ada semacam apa ya, semacam hibah terkait dengan yang rencana tentang pendirian fakultas atau prodi kesehatan masyarakat ini. Nah ini yang kita memanfaatkan. Gitu. Berarti menjadi seorang rektor ini bukan hanya sekedar atur manajemennya, tapi manajemen luarnya ya, juga harus luar biasa nih. Kata kuncinya kolaborasi gitu. Kemarin saya baru pulang itu ada beberapa MOU kami dengan 3 universitas besar di New Delhi dan New Delhi, India. Itu mereka sudah siap untuk membantu ya. Bahkan untuk mereka sekolah S3 juga mereka kasih free. Kecuali kita hanya tanggung saja tiket pergi pulang ditambah dengan uang saku. Tapi untuk biaya sekolah dan biaya hidup di sana mereka yang tanggung. Di New Delhi. Itu di Jindal Global University, Galgotias University dan di Sharda. Gitu. Nah, di Sharda itu lebih mantap lagi. Mereka punya rumah sakit yang termasuk orang lebih kenal rumah sakit Sharda Hospital itu dibanding universitas, tapi mereka betul-betul perguruan tinggi besar yang punya fakultas kedokteran yang memang khusus melakukan riset terkait dengan masalah kanker. Itu di Sharda University. Mereka siap membantu. Pak, kalau mau ini kita bantu untuk SDM-nya, mau sekolah lanjut di sini atau kita bantu sepertinya lebih terbuka nih fakultas kesehatan. Nah, di sini itu. Jadi memang ini kesempatan besar gitu ya. Ini mimpi yang harus kita laksanakan. Saya kira baru 4 bulan ya, ini baru mau jalan 5 bulan. Jadi beta juga kaget. Kayak baru lantik beberapa waktu yang lalu. Tapi ya capaian-capaian ini yang saya kerjakan. Jadi dalam waktu yang singkat ini sudah ada banyak sekali, bukan hanya MOU, bahkan sudah ada implementation of agreement-nya. Karena yang dihitung itu bukan MOU-nya, tapi implementation of agreement-nya itu yang menjadi tolok ukur bersama. Ini kemarin tanggal 1 saya diundang lagi oleh Pak Wakabrin ya, untuk bertemu untuk rencana kegiatan beliau di minggu kedua bulan Desember di UPG untuk menghadirkan teman-teman rektor atau pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kupang untuk beliau bertemu sekaligus menyampaikan program-program. Nah, program beliau itu bahkan mereka mendorong siap membackup kalau kita usulkan program studi baru yang nanti bisa dibina oleh BRIN, yaitu matematika astronomi. Itu sudah siap. Bahkan mereka punya teleskop yang ada di Belo, yang ada di Timau sana dengan yang di itu yang ada di Tilong itu bisa dimanfaatkan. Ada mes asrama itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Dan mereka pasti mau supaya apa? Ada anak-anak putra daerah yang mau. Oh ya, ini jadi penting sekali ya. Jadi bukan hanya tadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan, di FKIP juga kita bisa tambah matematika astronomi. Ini bisa juga di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau prodi kesehatan masyarakatnya. Gitu. Jadi ini yang perlu, makanya tahun ini ada banyak hal yang sudah kami kerjakan sebagai wujud bahwa tadi juga saya baru ketemu dengan para kepro. Saya bilang ingatkan, yang ada itu visi rektor. Tidak ada lagi visi lain, tapi visi rektor yang harus kita wujudkan dalam 4-5 tahun ke depan ini. Ini minta maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Siap. UPG ini dulu nih kan sering juga disebut dengan kampus kos-kosan. Iya. Karena ada di sekolah ini, ada di sekolah ini, ada di sekolah ini. Betul, itu betul. Ya, ini fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Dan saya pelakunya ya, pergi cari dengan Pak David dari kos-kosan itu. Iya. Nah,
menuju ke kampus yang Kakak Rektor tadi bicara soal mau bersaing di regional Bali Nusra. Iya. Ranks waktu yang menurut itu cukup singkat. Iya. Karena belum sampai 20 tahun. Iya. Karena 2012, 2011 itu kan masih, minta maaf tapi masih di sekolah-sekolah juga. Iya. Baru mulai sekitar 2012, 2013 baru mulai masuk di sekitaran. Iya. Apa sebenarnya kan Kakak juga bagian dari orang perencanaan. Apa Iya. yang sebenarnya waktu itu fondasi awalnya dipikirkan itu seperti apa sampai Ya, melejitnya begini luar biasa cepat. pertama kita terima kasih dengan kondisi COVID ya. Membuat segala sesuatu itu berubah secara lebih cepat dan radikal. Ketika dulu orang itu harus ada gedung, harus ada tanah, sekarang kan tidak perlu. Ya kan, orang belajar sekarang tidak ada lagi pakai harus ada gedung, harus ada tempat. Sekarang tidak. Dengan model yang sudah disepakati, bahkan kita berharap nanti ketika nanti diundangkannya RUU Sisdiknas yang baru ini, salah satunya itu tadi, terjadi disrupsi teknologi membuat postur regulasi pendidikan tinggi kita itu berubah. Nah, bagi saya sekarang ini ruang dan tempat sudah tidak boleh menjadi penghambat gitu untuk perguruan tinggi maju gitu. Memang contoh misalnya di Amerika atau di Eropa sampai pemimpin negaranya menyerukan kalau boleh mahasiswa kembali. Sekarang mahasiswa nggak mau lagi ke kampus. Semuanya belajar di mana saja bisa kan gitu. Jadi gedung dan lain-lain sudah tidak jadi faktor pembatas ya, kecuali ada beberapa prodi yang atau beberapa ilmu yang memang harus ada laboratorium dan lain. Sekarang kan tidak harus. Mahasiswa mau dimanapun juga bisa belajar. Jadi kita terima kasih dulu situasi itu membuat visi ini agak lebih cepat bisa kita wujudkan. Nah itu perencanaan yang kita buat itu sudah sejalan dengan hal itu. Lalu kedua terkait dengan prodi-prodi yang mau kita kembangkan itu kan sebenarnya sudah tidak butuh terlalu banyak semacam infrastruktur yang jelimet gitu atau perlu waktu yang panjang, tidak. Tapi paling kurang yang kita tahu yang menjadi mimpi itu tentu bisa sejalan dengan tadi kebijakan dan situasi kebutuhan hari ini yang tidak lagi membatasi ruang dan waktu itu. Lalu yang kedua begini, terkait dengan rencana ini nih sudah kita tuang di dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis kita, yaitu untuk mencapai titik kemajuan ini adalah dengan cara kita kolaborasi. Ya, dengan kolaborasi itu kita berharap bahwa kita yang mungkin di awal ini ibaratnya gini, kita perlu pendorong tambahan agar kampus ini bisa berlari cepat. Nah, kuncinya itu tadi di kolaborasi. Nah, kolaborasi ini salah satu, saya kasih bocoran. Memang sudah ada pembicaraan dengan pemangku kepentingan dalam hal ini Komisi 10. Untuk tahun 2026 itu ada anggaran yang nanti akan dikucurkan untuk kampus ini sebagai bantuan. Dan itu yang nanti akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu. Nah, kita harus jujur katakan. Kan itu tugas rektor. Rektor pun tugas kan cari channel di mana, cari buka kerjasama. Kolaborasinya harus kemana-mana. Nah, salah satunya tahun ini kita mesti terima kasih banyak. Pertama tentu kepada para pihak seperti Ibu Anita Ga. Ya, beliau sebagai anggota Komisi 10, beliau membantu kampus ini dengan kuota KIP yang cukup besar. Kampus lain mungkin hanya 40, 30. Tahun ini kita menerima 400. Iya. Gile. Kan lumayan besar kan gitu. Yang alumni senyum-senyum. Lalu terima kasih untuk kepala daerah ya, untuk Pak Bupati Kabupaten Kupang, ada Bupati Belu yang memberikan rekomendasi, surat rekomendasi yang kemudian saya bawa ke kementerian, diterima oleh Pak Sesjen untuk ada bantuan. Jadi dari 400 memang tidak semuanya Ibu Anita, tapi ada bantuan yang diberikan oleh kementerian berdasarkan rekomendasi dari kabupaten, dari kepala daerah. Jadi ini terima kasih banyak itu. Nah, ini kan harusnya sebagai seorang pemimpin punya kejelian untuk memanfaatkan ini. Ya, itu ilmu yang kita dapatkan waktu kita belajar waktu berorganisasi itu, gitu kan. Ya, ada link, ada komunikasi, ini ada senior besar. Ya, kita hubungan baik lah gitu. Mengalirnya mengalir saja lah. Jadi seperti itu. Dengan Ibu Anita juga begitu kita. Jadi tentu
seperti ini. Nah, tahun depan saya sudah dapat ini, tinggal eksekusinya saja tahun depan itu kita berharap, karena kalau barang itu jalan artinya tadi lompatan-lompatan ini Ya, bisa kita dapat dengan lebih cepat. yang lain karena efisiensi, UPG Ah, sound ya Pak, kurang ah, lebih. Nah, karakter isin. Mungkin kota waktu terlalu banyak, tapi siap. ada satu yang beta mau, ya karakter seperti pesan lah, namanya sebagai seorang akademisi, Ya, tapi juga pernah hampir gagal ya, untuk soal kuliah. Pesan untuk umum lah, minimal orang yang mungkin sementara kuliah atau yang nanti kuliah dengan segala tantangannya. Ke karakter tolong kasih pesan universalnya seperti apa terkait dengan perjuangan itu. ya. Yang pertama tentu saya ingin sampaikan begini, sifat atau sikap kita pertama itu takut akan Tuhan. Itu tidak ada jalan lain. Bagi siapapun dia, menurut saya ya, atau Ya. menurut beta, ketika beta mereformasi diri, pertama itu adalah memang tidak ada jalan lain, kita harus takut akan Tuhan. Karena dia sumber segala sesuatu, hikmat, berkat, apa semua ada di situ. Lalu kedua, kalau kita sudah takut Tuhan, manusia itu mau berhasil kalau dia punya perencanaan yang baik. Jadi ketika beta melihat, wah beta gagal. Tapi kalau beta hanya lihat ini permasalahan saja, beta tidak tahu. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa beta buat. Nah, ketika hidup lebih dekat dengan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan membuka banyak cakrawala. Oh, di luar masih banyak hal. Beta bisa bantu si A, bantu si B, beta bisa buat ini, buat ini, buat itu. Kalau beta hanya fokus itu bermasalah, semua yang lain tidak terurus. Caranya bagaimana? Buat perencanaan yang baik dalam hidup. Nah, kalau kita harus buat baik dalam hidup, caranya bagaimana? Takut Tuhan, punya perencanaan, kita harus punya namanya kemauan untuk bekerja bersama, berkolaborasi. Caranya itu tadi. Bagaimana beta membangun kolaborasi? Mungkin hal yang sepele, beta bisa bantu A, B, C. Besok-besok dia akan lupa beta. Atau minimal beta anak cucu pasti menikmati itu. Nah, jalan-jalan seperti inilah kemudian hal yang paling sederhana tadi, maka bisa kita wujudkan. Nah, selain tiga hal sebagai sebenarnya ini barang ini beta hanya membuktikan apa yang menjadi nasihat beta orang tua sebagai seorang orang tua aktivis. Konsepsi dia tentang tribajik eka cita. Jadi kalau kotong sudah bisa lakukan ini, maka kotong akan bisa jadi berkat. Bukan hanya kotong diri, tapi bagi banyak orang. Dan itu beta lakukan. Sekarang hampir setiap bulan kami punya kegiatan untuk kita melayani, terutama di lapas, di rutan, lapas perempuan, lapas dewasa, di rutan. Tiap bulan kita terus melakukan. Supaya apa? Itu tadi, kalau Tuhan kasih beta di tempat ini, artinya beta hanya boleh menikmati sendiri. Harus banyak orang. Adik-adik juga begitu, kita dorong-dorong untuk mulai. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi selain ini tribajik ini, tiga perbuatan baik, tapi harus ada satu tujuan, yaitu kita harus bisa menjadi berkat. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kita pun keluarga, tapi untuk banyak orang. Itu poin yang bisa beta bagikan kepada semua. Tentu di dalam itu ada banyak hal yang perlu diingat. Kita harus tekun, ya toh, tetap semangat, ya kan. Ya kita apa? Tekun tadi gini, kita kalau kerja jangan fokus lain, fokus tetap ini. Saya kerja, ternyata waktu Tuhan tidak harus lama gitu kan. Kalau dihitung saya misal waktu kerja 2007 saya masuk, kemudian hari ini 2025 saya jadi rektor, hanya berapa tahun coba? Iya. Berapa orang 8 lain di tahun, luar sana mungkin perlu waktu, 18 tahun. nah, perlu banyak waktu. Tapi jelek-jelek, kadang-kadang saya baru pulang ikut event nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, kebetulan Iya. dilantik jadi pengurus pusat. Itu rata-rata tuh rektor umur ya 60 lah. Ada yang paling muda tuh mungkin 56, 58. Saya baru umur 50. Tapi sudah bisa duduk saya dengan orang-orang hebat itu. Jadi tapi paling kurang gini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa soal waktu itu sudah serahkan. Hiduplah takut akan Tuhan, nanti waktu Tuhan yang atur juga. Hiduplah dengan penuh perencanaan, hiduplah dengan kolaborasi, hidup merangkul semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat. Bukan hanya ketemu diri, tapi bagi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu pesan saya buat banyak orang.
Kalian dua ada yang mau tanya kah? Beta cukup ini hari beta harus tahu sisi lain dari beta mukaka ini jadi. Oke, terima kasih Kakak Rektor. Tuhan Luar berkati. biasa. Semoga kolaborasi yang Kakak Rektor lagi jalankan itu berdampak baik untuk NTT. Kan pastinya kampus itu barometer pembangunan soalnya. Ya, kita berharap nanti Kakak Umbu dan kawan-kawan bisa bantu. Karena salah satu strategi ini adalah digitalisasi kampus. Sebenarnya kita mau buat ruang podcast ya untuk kampus ini. Jadi Baik, kalau satu yuk. waktu besok dibantulah Siap. Ini supaya setiap minggu itu harus jalan gitu. siap. Nanti Itu kita siapkan anggarannya. kolaborasi antara Santai Aja sama UPG 45. Siap, boleh. Terima kasih banyak. Sekali lagi. Siap. Salam. Demikian bincang santai dengan Kakak Rektor UPG 45. Sampai jumpa di lain waktu. Salam santai aja, mari kita omong.